Selamat pagi. Apakah dengar suara saya? Pagi, Prof. Prof, Terdengar, Prof. terdengar. Ya, Terdengar, baik. Prof. Tunggu sebentar ya. Sebentar, tunggu. Selamat pagi. Apakah saya sudah bisa share screen? Mbak admin, apa saya sudah bisa share screen? Halo. Sudah bisa, Prof. Pak, enggak. Saya ulangi, apakah saya sudah terdengar? Ini sinyalnya jelek.
Sudah, Prof. Udah, Prof. Sudah, Bisa Prof. share screen ya sekarang ya. Sudah bisa. Coba Silakan. saya coba ya. Apakah udah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Nah, maaf mendung sekali ini di tempat saya. Nanti barangkali di tengah-tengah kuliah terlempar. Nanti saya masuk lagi ya. Soalnya mendung ini. Gelap sekali. Tapi ya mudah-mudahan bisa lancar. Baik, saya mau bicara tentang relief candi seperti janji saya minggu lalu. Moga-moga bisa terlihat. Nah, masuk kita pertama di materi. Yang harus Anda lihat adalah relief yang di candi-candi itu. Dan relief di candi-candi itu kata kuncinya adalah ragam hias candi. Jadi candi itu bisa ada relief, bisa tidak. Tidak selalu harus ada. Tapi kebanyakan candi itu memang punya relief. Jadi kata kuncinya relief adalah ragam hias candi. Oke, candi bangunan suci. Oleh karena itu candi dianggap memiliki bermacam simbol. Sejak dari bagian pondasi, Anda sudah tahu, kaki, tubuh, atap, itu punya makna agama. Anda sudah tahu semua nih. Saya cuma mengulang bahwa kalau Anda pergi ke candi, memandang candi, candi itu ternyata bangunan suci. Ya, ada artinya kalau Anda menunjuk pipi tangga itu artinya mendaki titian penghubung ke dunia para dewa dan seterusnya. Kalau menuju Makara di ujung pipi tangga itu hewan mitos yang hidup di Sungai Gangga yang mengeluarkan apa? Air amerta. Apa itu air amerta? Air suci yang menghidupkan dan seterusnya. Banyak sekali kita bicara sejak awal kuliah. Jadi komplit sekali. Anda sudah mendapat pengetahuan itu. Mudah-mudahan sih tidak lepas lagi sebagai calon-calon arkeolog. Candi adalah bangunan tempat bertemunya manusia dengan dewa pujaannya dalam pengertian secara spiritual. Jangan Anda artikan dengan pengertian secara fisik ya, bukan. Secara spiritual, masjid adalah tempat bertemunya umat Islam dengan Allah. Begitu, secara spiritual adalah gereja tempat bertemunya umat Nasrani dengan Tuhannya. Begitu. Jadi itu adalah ungkapan saja. Arca-arca jelas merupakan objek sakral, sasaran pemujaan karena merupakan penggambaran dewa. Mengapa jadi penting arca? Karena arca itu ekspresi dari dewa-dewa. Anda sudah tahulah, dewa yang duduk di punggungnya burung merak. Dewa siapa? Dewa yang duduk di hewan kerbau. Dewa siapa? Suatu ketika Anda lihat dewa duduk di punggung gajah, dewa siapa? Itu baru wahana. Belum ciri-ciri lainnya, Anda sudah tahu sejak awal kuliah. Arca-arca juga ada yang menggambarkan tokoh yang telah meninggal dan kemudian diperdewa. Arca-arca demikian terutama pada zaman Singosari dan disebut Abdan. Nggak tahu ya, perlu saya cuma mau mengulang supaya tetap. Ya, silakan Anda ulang lagi. Dan relief cerita menguraikan penggambaran ajaran agama. Lewat relief cerita keagamaan, maka ajaran agama mudah dipahami oleh para penziarahnya. Jadi relief cerita itu menguraikan ajaran keagamaan. Itu maksudnya. Jadi tidak sembarang hiasan, tetapi ada juga konsep agama di dalam relief cerita.
Baik, sudah paham ya? Sejak dari kaki sampai atap itu ada maknanya semua candi itu. Pengertian relief. Apa sih relief? Relief itu dari bahasa Latin, dari kata Latin. Dari kata Latin relevare, yang artinya menonjol atau bergelombang. Karena kalau kita melihat relief kan bergelombang-gelombang, tidak rata dindingnya, tapi bertonjolan. Nah itu dia relief, bergelombang. Makanya dinding candi itu diberi relief yang bergelombang. Pada kenyataannya, relief dibuat dengan memahati bidang datar sehingga menonjol, ada yang menonjol, ada yang berkurang, ada yang menonjol, ada yang berkurang, seperti bukit, punggungan bukit dan lembah. Ya kan? Itu relief. Prinsip relief ada dua prinsipnya. A, media mengikuti bentuk relief. Jadi media dapat diubah dan disiapkan terlebih dahulu. Misalnya batu atau dinding dipahati membentuk relief. Itu media mengikuti bentuk relief. Medianya tuh dikurang-kurangi menjadi relief yang semau kita, gitu yang kita pahati. Sedangkan yang B, bentuk relief mengikuti medianya yang ada dan tersedia. Medianya tidak dibentuk-bentuk lagi, medianya seperti tempurung kelapa. Reliefnya di tempurung kelapa yang bulat itu. Reliefnya di gading yang panjang. Kan ada reliefnya, ada gadingnya itu memanjang, lebar, mengecil di ujung. Dipahati aja, mengikuti gading, bentuk gading itu. Atau mengikuti pohon yang rebah, mengikuti pohon yang rebah aja. Jadi tersedia bentuk mengikuti medianya, bentuk relief itu mengikuti medianya. Tapi misalnya ada batu, batunya tidak dibentuk lagi, langsung dipahati aja. Nah, itu yang B. Kalau yang A, media mengikuti bentuk. Jadi batunya dipangkas dulu, dipapras dulu kanan kirinya sehingga membentuk datar. Baru setelah datar baru dipahati relief. Itu yang A. Media mengikuti bentuk. Ada bentuk mengikuti media. Jadi bentuk relief mengikuti media. Yang B itu jelas susah karena seniman harus berimajinasi. Ini pantasnya digambar apa ya? Kalau ada pohon rebah, bagian bagian uncungnya runcing, ini pohonnya ini pasti pasti digambar apa ini? Mungkin gambar gajah ya, begitu. Atau ada bambu melingkar, itu harus dipahati relief. Bentuknya bambu paling naga atau ular begitu. Itu yang B, bentuk mengikuti media. Sedangkan yang A, media mengikuti bentuk. Jadi batunya dipangkas dulu, kayunya dibentuk dulu sehingga memudahkan untuk dipahati. Paham paham ya? Media mengikuti bentuk, bentuk mengikuti media. Di candi itu yang A. Karena dinding candi itu dari batu-batu yang dipahat. Dibongkah-bongkah batu itu disusun membentuk dinding lalu dipahati relief. Oke ya. Ragam hias pada candi. Nah, tolong diperhatikan, kita pelan-pelan aja supaya Anda jangan tertinggal. Nanti nilainya di bawah 50 lagi. Waduh, gawat. Ragam hias pada candi dibagi dua, ragam hias pada candi itu. Satu, ragam hias arsitektural. Arsitektural dari kata arsitektur ini tidak bisa diganti, tidak bisa dikurang-kurangi dari candi. Harus ada. Yaitu apa? Relung, antefix, bingkai-bingkai. Anda udah tahu bingkai Padma, bingkai setengah lingkaran, bingkai dala, bingkai sisi miring, bingkai-bingkai. Itu ragam hias arsitektural itu. Lalu mercuk atap, pemuncak, ya. Bagian-bagian atap atau bagian-bagian bangunan yang turut membentuk arsitektur candi. Itu disebut ragam hias arsitektural. Kalau ini ragam hias ini dicopot, dihilangkan, maka akan mengurangi estetika arsitektur candi. Jadi harus adanya, harus adanya.
Kalau ragam hias satunya, maaf saya ulang. Yang kedua adalah ragam hias ornamental. Ini contohnya relief. Ragam hias ornamental itu harus tidak harus ada di candi. Tapi memang penting, penting adanya, ya. Itu ragam hias arsitektural dan ragam hias ornamental. Ada pertanyaan? Mumpung belum jauh nih, kita belum jauh. Masih ragam hias arsitektural itu mesti ada di candi, dan ragam hias ornamental itu relief, tidak selalu ada, tidak selalu mesti ada kalau relief, ya. Bisa ada, bisa enggak. Reliefnya dibagi dua juga, relief cerita dan relief hias. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Relief cerita itu mengandung cerita, relief hias cuma hiasan aja. Oke, jelas nggak? Baik, saya lanjut ya. Jadi ragam hias di candi itu ada dua. Ragam hias yang mesti ada, ragam hias arsitektural, dan ragam hias yang boleh ada, boleh tidak ada, yaitu ragam hias ornamental. Ragam hias ornamental itu adalah relief, dibagi dua, relief hias dan relief cerita. Relief hias ya hiasan, daun-daun, bunga-bunga itu relief hias. Relief cerita penggambaran tokoh-tokoh, ada ceritanya Ramayana, cerita Mahabharata, begitu. Paham ya? Kita lanjut. Relief. Relief adalah ilustrasi ya Pak. Di suatu candi itu adalah sebagai suatu teks. Kita bisa membaca relief, tapi bukan membaca tulisan, membaca gambar. Makanya disebut teks budaya. Ya, baik kita lihat apa sih teks budaya tuh. Candi adalah teks budaya masa silam yang harus dibaca. Nah, dibacanya di tanda petik, bukan dibaca seperti membaca prasasti gitu. Harus dipahami. Nah, Anda sudah bisa tuh memahami candi. Sudah sejak awal kuliah, sudah bisa membaca candi. Oke. Jadi candi adalah teks yang harus dibaca. Maksudnya apa? Membaca candi sebagai teks budaya artinya memahami candi, bagian demi bagiannya. Bagian demi bagiannya dari bawah ke atas. Karena candi adalah bangunan yang syarat dengan simbol. Jadi untuk melakukan pemahaman terhadap candi, harus dibaca terlebih dahulu narasi yang tersembunyi pada bangunannya. Nah, yang tersembunyi itu yang kita bicarakan, sudah ada maknanya, apa itu Praba Mandala di Arca, apakah itu Garba Patra di Candi, apa itu Prana Pratista, masih ingat nggak pemanggilan roh dewa yang masuk ke dalam arca, apa itu Garba Gerha. Nah, semua sudah tahu, Anda sudah tahu. Mungkin Anda sudah mencatat, kalau yang rajin mau jadi arkeolog pasti dicatat dan dibaca dengan baik. Kalau enggak ya udah hilang aja. Karena ini adalah pengetahuan-pengetahuan konten dari arkeologi. Narasi tersebut berupa makna di balik suatu bangunan candi, terutama makna keagamaan. Jadi kita ngerti agama Hindu dan agama Buddha. Nah itu candi Hindu apa candi Buddha? Itu kan sering saya tanya, pasti ada makna agamanya. Dan relief sebenarnya adalah ilustrasi yang melengkapi candi sebagai teks. Dengan relief kita makin kuat menyimpulkan bahwa ini candi Buddha.
oh ini candi Hindu gitu. Kenapa? Karena reliefnya itu bercerita tentang kisah-kisah Hindu atau kisah-kisah Buddha. Walaupun nanti ada pengecualian. Di Jawa Timur itu menarik, aneh-aneh. Candinya candi Buddha, reliefnya relief cerita Hindu. Nah, itu dibahas lagi khusus. Atau kebalikannya, candi Hindu relief cerita Buddha begitu. Nah, itu di Jawa Timur masa Singosari Majapahit. Tapi kalau klasik tua di masa Jawa Tengah itu setia reliefnya candinya candi Hindu pasti relief ceritanya cerita Hindu begitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau mau tanya langsung saja. On cam, belum ada masalah ya. Kita lanjut terus. Jadi relief adalah ragam hias ornamental. Relief sebenarnya ilustrasi yang melengkapi candi sebagai teks. Macam dan sifat relief. Nah, kita sudah masuk ke dalam relief sebagai ragam hias ornamental. Apa itu ornamental? Semata-mata ornamen. Bisa hilang, bisa ada, bisa dipakai, bisa tidak dipakai itu. Tapi kalau relief, tapi kalau ragam hias arsitektural harus ada pada candi. Kalau arsitektural, karena katakannya arsitek, arsitektur bagian candi. Baik, yang paling banyak di candi adalah yang lingkaran besar itu, ragam hias. Relief sebagai ragam hias. Apa misalnya sulur-suluran daun, daun-daunan melata, sulur-sulur ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu namanya kalpalata. Atau meander, itu lengkung-lengkung berulang. Lengkung kanan, lengkung kiri, lengkung kanan, lengkung kiri. Itu seperti sungai berkelok-kelok, sungai meander. Ya. Atau hiranya garba. Hiranya garba itu sulur-suluran yang keluar dari bonggol. Dari bonggol-bonggolan. Itu hiranya garba. Jadi ada bonggol lalu keluar sulur-suluran. Nanti ada gambarnya. Lalu untean bunga. Untean bunga itu bunga dirangkai lalu seperti menjuntai ke bawah. Jadi menjuntai ke bawah seperti hiasan pada pesta-pesta perkawinan itu yang dari kain itu. Jadi untian bunga atau disebut guirlande. Guirlande itu untian bunga. Pohon kalpataru, ikal-ikalan, ukir-ukiran, atau deretan gawang, atau motif kertas tempel, hewan-hewan mitos, dan lain-lain. Jadi di lingkaran besar itu tidak ada ceritanya. Ada konsepnya ada. Cuma nggak ada ceritanya. Ya, itu religius namanya. Macam-macam bentuknya. Anda akan menemukan sendiri jika Anda berkesempatan berkunjung ke candi. Saya Januari mau ke Candi Jawa Timur, mau ikut nggak? Tapi bayar sendiri, ikut aja ke saya, jalannya bareng gitu. Nanti kita bisa cerita panjang di candi-candi. Lalu satu lagi relief cerita. Relief cerita ini mengandung banyak-banyak cerita. Ada cerita Ramayana, cerita Arjuna Wiwaha, ada cerita-cerita binatang yang bisa bicara, ada juga cerita-cerita tentang Buddha, ya. Relief karena medianya terbatas, makanya bentuk ceritanya itu dipotong-potong. Tidak lengkap karena dinding candinya terbatas. Itu kemudian disebut dengan fragmen cerita atau potongan cerita. Ada gambar-gambarnya, ada figur-figurnya, pasti agak figur-figur orang. Klasik tua dan klasik muda beda ternyata. Penggambaran orang-orangnya, hewan-hewannya, penggambaran lingkungannya beda. Relief di candi klasik tua dan relief di candi klasik muda. Kalau relief cerita ya, nanti kita lihat ya.
Di relief hias juga beda. Relief hias di klasik muda itu lebih sederhana, sedangkan relief hias di klasik tua di Candi Jawa Tengah itu lebih bagus, lebih hidup, lebih luas, naturalis. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Jelas. Ceritanya nanti kita sampaikan, cerita apa aja. Dan umumnya itu pernyataan terakhir, umumnya itu fragmen cerita atau relief pandu. Relief pandu tuh cuma satu adegan, tapi bisa memandu cerita. Oh, ini ceritanya ini. Itu relief pandu, cuma satu dua adegan. Tapi kalau fragmen cerita, potongan cerita. Karena dinding candinya kan nggak lengkap, nggak banyak ya. Walaupun Candi Borobudur, itu fragmen cerita, itu potongan cerita, nggak semuanya dipahat. Di mana dipahatkan candi? Di mana dipahatkan relief? Kalau kita pergi ke candi, maka relief-relief itu bisa dipahatkan di dinding kaki candi. Ya, kaki candi. Dindingnya kan banyak tuh. Nah, itu dipahat relief hias atau relief cerita. Kemudian di pipi tangga, di dinding seluar pipi tangga. Nanti ada yang bingung juga, apa itu pipi tangga? Waduh, sudah nggak lulus, masih tanya apa itu pipi tangga gitu. Pipi tangga di kanan kiri tangga ya. Lalu ada di dinding pagar langkan. Pagar langkan tahu kan, Wedika, di dindingnya pagar di tepi Pradaksina Pata, baik sisi luar ataupun sisi dalam. Misalnya di Candi Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu di Prambanan. Apa itu pagar langkan? Nah, buka lagi catatan. Yaitu kalau kamu naik ke candi, ada yang berpagar, ada yang tidak. Kalau Candi Borobudur itu berpagar karena tinggi curam. Nah, yang kita lihat dari luar, dari bawah itu pagarnya, itu pagar langkanya. Karena kita kalau jalan di lorongnya, di balik pagarnya itu, di balik pagar langkan itu di Borobudur. Di Prambanan juga tinggi pagar langkanya. Ada yang rendah, buka lagi catatan, itu di Candi Mendut, itu rendah pagar langkanya. Oke, pada teras-teras berikat, ini di Candi Borobudur. Pada dinding kaki tubuh candi. Jadi bukan di dinding kaki candi. Kalau paling atas kan dinding kaki candi. Ini dinding kakinya tubuh candi. Jadi dasarnya tubuh candi. Itu ada relief juga. Di tempat-tempat lain suatu candi yang masih memungkinkan untuk dipahati relief. Misalnya di kanan kiri relung, di atas kepala kala, di dinding antarala, itu dipahati candi. Jadi memungkinkan dipahati candi, dipahati relief, maka si seniman pahat itu akan menumpahkan kemahirannya untuk memahati dinding yang kosong itu. Itu ya, sudah itu tempat relief. Syarat pemahatan relief, apa syaratnya di candi? Satu, relief itu dipahatkan di bagian candi yang mudah untuk dilihat dan diamati peziarah. Kalau yang susah dilihat ya buat apa dipahati relief? Ya syaratnya mudah diakses, mudah dilihat ya. Itu relief sama dengan prasasti. Kalau prasasti untuk dibaca, relief untuk dilihat. Jadi yang mudah untuk dilihat. Kedua, mengikuti bidang pemahatan atau panel yang tersedia. Ada panel memanjang, ada panel bujur sangkar, ada panel medalion. Panel itu tempat bidang relief dipahatkan, kayak papan tulis itu. Itu namanya panel, panel papan tulis kan. Kalau di kelas. Jadi ada beda-beda panelnya. Ada bujur sangkar, ada yang memanjang, ada yang sempit, ada yang lebar, ada yang lingkaran, ada yang tidak beraturan. Tersisanya di mana? Di atas pintu cuma sempit aja panelnya, ya udah dipahati relief, tidak beraturan. Kuncinya, relief itu pasti berkenaan dengan konsepsi keagamaan. Karena apa? Karena tadi di awal kita sudah bicara candi adalah bangunan suci keagamaan. Jadi pasti reliefnya juga suci.
Ini contoh relief di Candi Pawon. Dipahatkan di tubuh Candi Pawon. Tuh, lihat ya. Ada ventilasi di dinding Candi Pawon, di belakang tuh ada ventilasi. Di samping juga ada ventilasi dua. Nah, di antara dinding itu ada relief tuh, relief tinggi tuh, relief pohon kalpataru tuh yang di tengah. Nah, itu Candi Pawonnya kalau dilihat dari depan. Pintunya di kanan kiri pintu ada relief pohon kalpataru, lalu ada relief perempuan-perempuan Dewi itu. Namanya Apsara, jangan lupa ya. Apsara itu dalam Hindu itu bidadari, Widjadari. Dalam Buddha itu dewi-dewi penghuni surga ya, Swarloka. Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Dalam dalam Buddha itu dewi-dewi penghuni Arupadatu. Namanya Apsara. Siapa sih? Ya bidadari lah gampangnya. Oke, kita lihat lagi di candi berikutnya. Tuh, di candi Morangan, di kaki candi. Ya belum dilengkapi sih. Cuma udah disusun persiapan disusun ulang. Itu di kaki candi itu ada relief Hiranyagarbha berpangkal pada dua ekor kijang. Apa Hiranyagarbha? Sulur-suluran yang keluar dari bonggol. Nah, di sini bonggolnya berbentuk dua ekor kijang. Ya. Nah, seluruh panel itu disebut Hiranyagarbha. Tapi bonggolnya bisa beda-beda, saudara. Ada yang dari gajah, ada yang dari wadah, ada yang dari priuk, ada yang dari kijang, ada yang dari orang malah. Nah, itu relief Hiranyagarbha namanya, yang berpadu dengan relief-relief cerita, tetapi ceritanya cerita potongan-potongan saja atau fragmen. Masih ingat Taman Kijang berhubungan dengan cerita apa? Ya, cerita Taman Kijang Mergadawa ketika Siddhartha memberikan khotbahnya yang pertama. Nah, kalau kita bicara relief itu pasti ada konsepnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau Anda masuk ke Candi Plausan Lor, Anda akan melihat pelih penyumbang pembangunan Candi Plausan Lor pada salah satu bilik candi induk. Jadi Anda masuk, itu yang dilingkari merah tuh. Itu relief katanya para ahli itu relief penguasa daerah yang menyumbang pembangunan candi. Lalu sebagai tanda terima kasih para pembuatnya itu memahatkan. Kalau sekarang mau ucapan terima kasih gitu dalam bentuk piagam ya prasasti, tapi dipahatkan karena nggak ada foto ya, jadi direliefkan. Nah di sebelahnya sih Arca Bodhisatwa. Nah di sebelah kanannya itu relung kosong, ada kepala kala. Kepala kala relief bukan? Ya bentuknya relief menghias relung. Tapi yang relief yang saya maksud penyumbang pembangunan itu tuh yang berkelayung ada dua pengiring itu foto diri dari orang yang katanya menyumbang pembangunan candi. Itu relief. Nah, baik. Reliefnya menonjol ya, menonjol keluar. Sering disebut relief tinggi. Ya, kita lihat lagi. Tuh di dinding kaki candi, di Candi Mendut. Itu ada di situ tuh. Bingkai-bingkainya Anda sudah tahu kan? Bingkai Padma, bingkai Kumuda, bingkai Rata. Nah, itu seseorang berdiri di kaki candi dan melihat dinding kaki candinya. Itu pipi tangganya, ada reliefnya tuh. Pipi tangga Candi Mendut. Tidak kosong aja, tapi ada reliefnya ujungnya Makara. Makara yang sama jadi jala duara tuh, pancuran air di atas seseorang itu. Ya, pipi tangga Candi Mendut ada relief. Dinding kaki Candi Mendut ada relief. Nanti kita lihat lagi. Nah ini di Borobudur. Biasanya pengunjung berjalan di lorongnya. Tapi dinding lorongnya namanya Wedika. Nah itu kalau Anda lupa itu yang namanya Wedika. Dinding lorongnya itu ada relief juga tuh. Dinding dalam, relief cerita. Jataka Wadana, cerita binatang. Dinding luarnya relief Apsara itu. Di atasnya ada relung-relung tempat arca Buddha. Ini di Borobudur. Baik dinding luar atau dinding dalam
dikasih relief. Dinding luarnya itu relief apsara dan relief hias lain, sulur-sulur daun. Kalau dinding dalamnya itu relief cerita. Ini namanya Wedika. Oke ya, kita lanjut. Kalau yang lupa Wedika, udah tahu kita sudah kawal. Fungsi relief, apa sih fungsinya? Satu, tentu saja memperindah. Dengan adanya relief di candi, maka candi makin indah. Tapi kalau relief nggak ada, ya nggak apa-apa. Asal ragam hias arsitekturalnya masih ada. Ini kan ragam hias ornamental kalau relief. Bisa ada, bisa tidak ada. Makanya tidak semua candi ada relief. Dua, menyampaikan kisah keagamaan atau ajaran keagamaan kepada pemeluknya. Jadi relief cerita itu kan berkisah keagamaan. Kisah keagamaannya digambarkan dalam bentuk cerita, relief. Jadi orang banyak melihat langsung reliefnya. Oh, itu Buddha sedang bermeditasi. Oh, di depannya itu para muridnya. Cerita Ramayana. Oh, itu Rama sedang berhadapan dengan adiknya Laksmana. Dan di belakangnya itu pasukan kera yang akan menyerang Alangkadrija. Oh, itu tentara raksasa yang dikalahkan oleh tentara monyet dalam perang di kisah Ramayana. Begitu. Daripada membaca lontar kan, zaman dulu kan lontar kan nggak bisa diimajinasi dan dibacanya terbatas. Kalau digambarkan lebih enak, kayak orang baca komik. Tiga, mendokumentasikan kisah-kisah keagamaan. Kisahnya dapat dilihat secara visual langsung. Lebih awet karena ditulis di batu. Maaf, karena dipahat di batu atau bata. Sementara di lontar kan nggak tahan lama. Paling lama 200 atau 150 tahun lontarnya hancur ceritanya. Nah, kalau relief di batu kan sampai sekarang Anda masih bisa lihat. Di Borobudur, di Prambanan, di Candi Panataran, di Candi Kesiman Tengah, di candi-candi lain di Jawa Timur. Masih ada tuh zaman Majapahit, padahal dipahatnya sejak zaman Majapahit. Masih ada reliefnya. Jadi mendokumentasikan, mengawetkan. Empat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan atau mengakses kisah keagamaan karena dipahatkan di dinding candi. Dan dapat lihat bersama-sama, 3 orang, 4 orang, 5 orang bisa lihat bareng sama. Coba kalau membaca lontar, paling satu Brahmana aja. Dan membacakan pengetahuan tingkat tinggi. Belum tentu penduduk Majapahit semua bisa baca. Raja aja belum tentu bisa baca kok. Begitu loh. Jadi itu relief itu. Yang keempat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kisah keagamaannya tanpa meminjam lontar kepada Brahmana, Mbah pinjam lontar gitu. Belum tentu dibaca juga, dia belum bisa. Nah, kalau lihat reliefnya, dia bisa mengerti langsung tanpa membacanya dan bisa rame-rame nonton relief asal mau jalan keliling candi aja. Begitu, saudara. Apakah paham? Silakan bertanya. Saya panggil lagi. Silakan bertanya. Kalau Anda mencatat, itu lebih baik. Kalau Anda memahami, itu sangat baik. Kalau Anda belajar yang tepat, itu sangat-sangat baik. Kelemahan angkatan Anda ini rupanya belajarnya tidak tepat. Jadi cara belajarnya itu salah, sehingga tidak bisa menjawab ujian dengan baik. Nanti kita buktikan di ujian ketiga. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Relief hias. Sekarang kita tinjau relief hias. Tadi kan sampai fungsi relief di candi-candi. Mari kita lihat relief hias dulu. Apa relief hias? Relief yang tidak mengandung cerita. Nggak ada ceritanya nih. Nggak ada. Benar-benar hiasan, tapi ada namanya. Mari kita lanjutkan tentang relief hias. Setiap motif hias yang dipahatkan sebenarnya mempunyai makna. Nah, benar kan? Kalpataru ada maknanya, sulur-suluran ada maknanya, Wirlanda ada maknanya begitu. Pokoknya yang dipahatkan di candi di awal kuliah pasti ada maknanya. Umumnya tentang hiasan hewan.
penggambaran hiasannya tentang berbentuk hewan, makhluk kayangan, bidadari, apsara, tanam-tanaman, sulur-suluran, dan lainnya yang berhubungan dengan dunia dewa-dewa. Ingat, candi itu adalah simbol dari Gunung Mahameru. Candi itu adalah simbol dunia dewa. Jadi segala apapun yang diterahkan di candi itu berhubungan dengan dunia gaib, dengan dunia supernatural, dengan dunia dewa-dewa. Sampai bentuk deretan titik-titik aja itu lambang permata. Nah, Anda kalau berkunjung langsung ke candi akan paham itu. Banyak sekali lambang yang malahan kita belum kenal. Saya sendiri belum mengenalnya. Banyak kalau kita sering datang ke candi, makin sering datang, makin nggak ngerti kita. Bukan makin tahu gitu. Makin banyak yang masih bisa diungkap. Nah, karena dia bangunan agama, maka candi dengan hiasannya itu dikerjakan secara baik. Penggarapannya setara dengan pemahatan relief cerita. Walaupun dia relief hias, tapi digarapnya detail dan cermat, sangat apik di dalam, sangat detail ya, sehingga bagus gitu penggambarannya. Jadi itu catatan tentang relief hias. Setiap motif hias yang dipahatkan sebenarnya punya makna agama. Umumnya hiasan figur hewan, umumnya makhluk kayangan atau bermacam-macam tanaman atau lain-lainnya, ukir-ukiran, nggak tertulis di situ, mega-mega, awan-awan, pokoknya dunia dewa-dewa lah, dunia atas. Jadi ada mega, ada awan, ada rantai-rantai, ada taman dan sebagainya. Dan dikerjakan secara baik penggarapannya, ya. Walaupun dia relief hias, tapi tetap digarap dengan seksama seperti relief cerita. Ini contohnya. Inilah saudara-saudara yang namanya guirlande, untaian bunga di atas. Sedangkan di bawah itu contoh Hiranyagarbha yang keluar dari bonggol, dari periuk, ya. Jangan lupa itu Hiranyagarbha. Saya bilang Hiranyagarbhanya bisa keluar dari hewan, bisa keluar dari orang malah. Orangnya duduk di tengah. Kebetulan di sini keluarnya dari kalasan, dari kalasa, kalasa yang sempurna. Apa sih kalasa itu? Periuk besar. Nah, ini Hiranyagarbha dari kalasan keluar sulur-suluran, ya, ada daun-daun, ada bunga megar, ya, itu Hiranyagarbha. Sedangkan yang di atas itu untaian bunga atau guirlande, ada di bagian atap candi atau di bagian puncak dari pipi tangga itu ada guirlande. Sudah dipahami ini bentuknya. Nanti Anda bisa lihat-lihat di buku-buku tentang berbagai macam bentuk guirlande dan Hiranyagarbha. Kita lihat bentuk lainnya. Inilah Hiranyagarbha bentuk lain tuh. Keluarnya dari bebek tuh. Ada yang keluar dari Makara. Panilnya beda. Kalau tadi kan panilnya begini, ya, horizontal. Kalau ini panilnya vertikal tuh, naik ke atas. Ada sulur-suluran digarap apik. Melingkar, melekuk, meliuk, berulang-ulang, berirama. Ini Hiranyagarbha. Tapi bonggolnya beda, asal asal keluar sulurnya. Ya, ada yang dari bebek, ada yang dari Makara, ada yang dari Priuk begitu. Ada yang dari orang. Nanti Anda bisa lihat sendiri ada dua orang berhadapan dari kepalanya keluar. Ini misalnya orang yang sedang duduk meditasi keluar sulur-suluran ini di Candi Mendut. Hiasan di kaki candi motif Hiranyagarbha yang berpangkal dari tubuh manusia. Sebenarnya adalah lambang kehidupan manusia yang mencari-cari makna kehidupan. Diliputi oleh hasrat dan gerak hidup. Itu arti sebenarnya. Jadi itu kehidupan manusia, ada yang sukses naik ke atas tuh. Ada yang jatuh ke bawah melingkar, itu lagi jatuh ya kehidupannya. Ada yang melingkar ke kanan, melingkar ke kiri. Itu semuanya lambang dari gerak kehidupan manusia. Bisa sukses, bisa juga gagal.
Saya mau memberikan contoh macam-macam ini Hiranyagarbha. Dan jangan Anda keliru, ini Hiranyagarbha ini. Yang mulai dari keluar dari periuk Purnakalasan, lalu yang keluar secara vertikal, lalu yang dari orang. Masih ada nggak bentuk lain? Banyak, banyak bentuk lain. Silakan Anda pergi ke candi. Ini cuma contoh sedikit saja. Begitupun Kuirlande. Kuirlande juga ini yang paling baku ya. Macam-macam. Biasanya ada burung lagi berterbangan di Kuirlande. Oke, kita lanjut. Nah, motif lain di Jawa Timur. Medalion. Medalion itu banyak di Jawa Timur, terutama di Candi Panataran dan Candi Kidal. Candi lainnya nggak begitu banyak. Ada dua candi ya, yang mempunyai motif medalion, Panataran dan Kidal. Di dalam medalion itu dipahati relief hewan. Hewannya itu disamarkan juga. Istilahnya distilasi, digayakan dari kata stil, style. Jadi ada anjing, ekornya meliuk-liuk. Ini bukan Hiranyagarbha, bukan. Ini adalah hiasan medalion. Lalu ada burung, ekornya meliuk-liuk. Ini di Candi Panataran dan Candi Kidal. Pokoknya gampang medalion yang paling bagus di cuma dua. Candi Panataran dan Candi Kidal. Baik, kita lanjut. Nah, ini meander di Candi-Candi Majapahit. Kebetulan di sini ada contoh Candi Tegowangi di wilayah Kediri, dekat kota Kediri. Tapi candinya Candi Majapahit. Ini kalau ragam hias melengkung-lengkung berulang begini namanya meander. Di mana adanya? Di dinding candi, di dinding arca, di kaki arca, di bagian atap candi, di dinding bingkai. Pokoknya yang tadi bisa di mana saja ada bidang kosong, si pemahat lalu memahatkan ini bentuk meander. Lambang apa sih? Katanya ini lambang awan, seperti awan yang melayang di atas itu. Itu lambang awan katanya. Ini dalam satu dinding ya, candi. Ada yang namanya kuirlande di atas. Tuh, Anda sudah tahu, untaian bunga, untaian bunga. Lalu ada yang pilar semu tuh, bentuk pahatan seperti tiang, namanya pilaster. Itu itu tiang semu, cuma pahatan aja. Dan di tengahnya ada motif kertas tempel. Ya, di bawahnya ada Hiranyagarbha. Di sebelah sebelah kanan kirinya ada deretan bulat-bulat itu permata. Jadi satu dinding candi itu bisa banyak motif motif hias. Anda mau bikin skripsi tentang ragam hias di satu candi aja, ragam hias ornamental di dinding Candi Mendut misalnya, atau ragam hias ornamental di dinding Candi Sojiwan, bisa jadi satu skripsi. Memperhatikan, jangan relief ceritanya belum, kita belum sampai relief cerita nih. Relief hias saja, itu motif kertas tempel itu seperti wallpaper itu di dinding rumah-rumah modern tuh. Kalau wallpaper di dinding studio foto kan gambar pemandangan, gambar danau apa. Ini seperti wallpaper gambarnya deretan bunga mekar. Gitu. Silakan kalau mau skripsi gampang pergi ke candi aja. Lalu memperhatikan ragam hias ornamental yang tidak mengandung cerita di Candi Sojiwat, di Candi Plausan Lor, di Candi Samisari, misalnya begitu. Belum ada tuh. Mau ngerjain itu gampang kok. Ini Kalpataru di Candi Gana, candinya sudah rusak, Candi Buddha. Kenapa disebut Gana? Karena ada relief anak-anak kecil, kepalanya gundul, itu disebut makhluk Gana. Ingat ya, anak kecil berkepala gundul, berderet-deret, itu orang bilang tuyul gitu. Bukan, kalau di dalam cerita Hindu Buddha itu makhluk Gana. Gana itu pasukannya Ganesha, tentara tentaranya surga. Nah, bukan bukan candi gananya, ininya nih pohon kalpatarunya. Sampai candi Mendut tadi ada di dinding candi Pawon juga ada yang ada ventilasinya. Ini di Pipitang enggak? Ada.
tapi batu lainnya udah rusak sehingga perlu di, di, ditopang oleh batu-batu baru. Ini baru susunan percobaan. Relief pohon kalpataru di dinding Candi Gana. Ini pohon kalpatarunya beda-beda. Kalpataru di Prambanan sudah jadi skripsi. Tapi kalpataru di luar candi lain belum. Di luar candi Prambanan belum. Oke, kita lanjut. Tuh, ini kalpalata. Kalpalata itu sulur-suluran. Tanaman yang bersulur-sulur ya, yang mengisi panel-panel kecil ini Candi Majapahit itu dengan hewan. Kalpalata. Kalpalata itu apa sih? Tanaman sulur. Lalu yang di bawah Hiranyagarba keluar dari apa itu tikus atau ya tikus mungkin ya, tikus tikus besar. Itu tanaman sulur dan tikus besar. Ini contoh aja. Oke. Saudara-saudara, ada pertanyaan? Lanjut terus. Nah, ini motif gawangan tuh. Jangan lihat figur-figur ceritanya dulu. Jangan lihat, tapi lihat ininya dulu. Ornamentalnya. Itu yang disebut dengan motif hias gawangan. Seperti gawang bola. Kalau figur di atasnya jangan lihat dulu. Kita belum sampai relief ceritanya. Ini baru relief hias. Ya, motif gawangan tuh kayak gitu berderet-deret seperti gawang bola. Baik, kita lanjut. Pipi tangga di Candi Jago. Wah, penuh. Lalu Kalpalata, sulur-suluran di Candi Panataran. Tuh sulur-suluran digabung dengan tanaman bunga, dengan hiasan bunga, dengan daun-daun, dengan tanaman menjalar. Ya, di Candi Jago itu stilasi dari ekor apa itu? Ekor kijang atau ekor hewan lain. Ekornya panjang ke bawah, lalu distilasi dipahatkan di dinding candi, di dinding pipi tangga Candi Jago. Ini kan Jawa Timur ya, siku-siku jadi pipi tangganya. Baik, kita lanjut. Hudu kepala kala di Borobudur dan di Candi Jago. Kepala kala berasal dari wajah singa yang selalu menang jika berkelahi dengan hewan lain. Singa dianggap sebagai kirti muka, muka kemenangan. Kepala kala juga dianggap sebagai wajah raksasa, Banaspati, makhluk penjaga hutan-hutan di Gunung Mahameru. Nah, di Borobudur lihat, ada orang berdiri dan kepala kalanya Raya. Raya itu indah sekali, berpasangan dengan Makara di bawah. Nah, ini di Candi Barong. Candi Barong itu candi yang tidak punya pintu, ya. Anda sudah paham itu. Kepala kalanya bagus sekali itu. Tentunya di dalamnya ada relung, ada arca itu, tapi arcanya tidak ditemukan, sudah hilang. Nah, oke ya. Jadi termasuk ragam hias, ornamental, kepala kala dan makara itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini kepala kala. Kita lanjut. Ah, sekarang kita masuk ke relief cerita di candi-candi. Sebelum kita masuk ke relief cerita, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Prof, untuk yang relief ornamental itu, apakah ada yang spesifik
menggambarkan Hindu atau spesifik menggambarkan Buddha atau memang memiliki maknanya sendiri yang kayak tadi, Prof? Baik, bisa dipahami. Terima Tidak kasih. ada, tidak ada. Jadi relief ornamental yang semata-mata hiasan itu bisa ditemukan di candi Hindu dan Buddha. Maka dari itu para sarjana beranggapan bahwa agama Hindu dan Buddha di masa klasik tua itu tidak saling menjatuhkan, tapi saling bantu membantu. Seniman pahatnya membantu pembangunan candi Hindu, suatu ketika membantu pembangunan candi Buddha. Begitu. Contohnya kepala kala kan, di candi Borobudur ada juga, di candi Barong ada juga, sama hampir bentuknya gitu. Jadi relief hias, sulur-suluran, stilasi, penggayaan dari tanaman-tanaman hias, ya motif pilaster, kuirlande sebagai Hiranyagarbha yang keluar dari Bonggol atau dari orang ditemukan baik di candi Hindu ataupun di candi Buddha. Di masa Jawa Timur, Majapahitan, Singosarian juga sama. Relief-relief hias ornamental itu ditemukan baik di candi Hindu ataupun candi Buddha. Begitu. Silakan ada lagi. Terima kasih, Prof. Ya, saya masih menunggu sebelum kita masuk ke relief cerita. Nah, relief cerita nih Anda harus menyimak dengan benar nih karena ceritanya panjang-panjang. Dan khusus di candi ini dipahatkan cerita ini. Jadi ditolong disimak dan dicatat dengan baik. Itu nanti relief cerita. Saya masih menunggu relief Yas. Silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Baik, sudah tahu. Karena kita akan bergerak terus sampai akhir semester itu materinya akan nambah terus. Tidak akan mundur kita. Terus saja bergerak sampai akhir semester. Jadi ya begitulah. Anda masuk arkeologi ya, konten arkeologi ya begini seperti ini. Ya, Anda nikmati saja lah. Oke, kita masuk ke relief cerita. Gaya pemahatan relief cerita. Nah, sekarang kita melihat gayanya. Apa sih gayanya? Secara umum, gaya pemahatan relief cerita di candi-candi mengikuti zamannya. Jadi ada gaya relief klasik tua, nanti ada gaya relief klasik muda. Mengikuti kronologinya. Tuh. Sehingga dikenal adanya dua macam gaya yang sangat penting. Ya, dua macam gaya yang besar gitu. Nanti sebenarnya bisa dibagi kecil-kecil di kuliah lain yang lebih dalam, kuliah ikonografi. Tapi untuk kuliah arkeologi Hindu-Buddha cukup ya, klasik tua dan klasik muda. Begitu gaya reliefnya ya. Akan tetapi pada masa akhir Hindu-Buddha, nah udah disinggung tuh, terdapat gaya relief sendiri. Berbeda dengan gaya relief klasik muda, sering disebut dengan gaya relief klasik akhir. Relief klasik akhir itu menjelang masuknya agama Islam di tanah Jawa atau bersamaan dengan masuknya Islam, orang masih bikin candi di pedalaman. Reliefnya juga beda juga gayanya. Begitu gaya pemahatannya. Jadi yang penting buat Anda dua gaya besar dulu. Gaya klasik tua dan gaya klasik muda. So, jelas ya. Tapi di situ dikatakan akan tetapi pada masa akhir Hindu Buddha terdapat gaya tersendiri berbeda dengan gaya klasik muda, namanya gaya relief klasik akhir. Saya lupa apa ada contohnya atau enggak ya? Kayaknya sih ada deh di materi ini. Siap, lanjut. Gaya pemahatan relief klasik tua. Nah, mari kita simak dengan baik. Apa sih cirinya pemahatan relief klasik tua? Kita lihat satu demi satu.
Ini gaya pemahatan relief di candi-candi klasik tua. Satu, dipahatkan dalam bentuk relief tinggi. Menonjol reliefnya. Seperti tadi di Candi Pelawasan Lor. Menonjol keluar. Relief tinggi namanya. Haut relief. Karena dari batu kan jadi kuat ya. Dua, relief dibentuk setengah dari ketebalan batu. Yang umumnya batu itu jadi kelihatan menonjol. Karena tidak khawatir patah. Relief dibentuk dari setengah ketebalan media. Medianya batu kebetulan. Sehingga para pemahat lebih leluasa untuk memahat. Lebih dalam. Permukaan batunya dipahat dalam sehingga menonjol. Tiga, wajah wajah figur orang itu atau figur hewan menghadap ke pengamat, end face, menghadap ke kita, namanya end face. Sering gampangnya itu figur-figur orang itu pamer wajah. Jadi walaupun dia memanah, wajahnya tidak menghadap ke samping seperti wayang gitu. Tapi wadahnya walaupun memanah, wajahnya menghadap ke kita pengamat. Jadi manah yang mana wajahnya pamer ke kita, pamer wajah, ya. Namanya end face. Wajahnya menghadap ke pengamat, ke kita. Yang ketiga, yang keempat, di dalam panel itu, panel relief itu, tidak semuanya diisi dengan pahatan. Tidak semuanya diisi pahatan. Tapi terdapat bidang-bidang kosong yang tidak dipahati relief. Jadi masih ada bidang kosong. Tidak semuanya diisi. Nah, kalau Anda menemukan ini, salah satunya ciri dari candi-candi klasik tua. Dan figur-figur digambarkan naturalis. Anda bisa dengan cepat itu mengidentifikasi itu kuda itu. Itu relief gajah, itu relief perempuan, itu relief laki-laki. Jadi naturalis. Itu relief orang kaya karena berpakaian mewah. Yang itu relief orang rakyat biasa karena pakaiannya sederhana. Digambarkan seperti kenyataan. Itu kereta beroda 4, itu kereta beroda 2 begitu. Naturalis. Jadi enak. Dan sumber ceritanya itu masih cerita-cerita India. Sumber cerita reliefnya itu cerita India apa sih? Ramayana, Mahabharata, atau Jataka Wadana, cerita hewan, atau cerita Lalita Wistara, cerita Buddha, ya, cerita-cerita Buddha. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 ciri. Mudah-mudahan Anda bisa paham semua. Ada bidang kosong, itu menjadi ciri penting. Figur-figur menghadap ke pengamat, gaya reliefnya naturalis, ceritanya cerita India. Ini yang terakhir itu bisa diamati jika Anda sudah membaca cerita India. Yang paling gampang nomor atas itu, relief tinggi. Tapi nanti perhatikan di masa klasik muda ada lagi relief tinggi. Makanya tadi diberi peringatan akan tetapi. Nah, yang beda apanya nanti di klasik muda? Akhir. Namanya klasik akhir. Oke ya, ini klasik tua dulu ya. Mungkin kita bisa lihat lanjut panelnya. Nah ini saudara, contohnya di Borobudur. Ceritanya Jataka Wadana. Tuh lihat, sifatnya naturalis. Raja dengan permaisurinya. Satu pria, satu wanita. Wajahnya menghadap kita semua tuh. Envis semua. Wajahnya menghadap ke kita. Terdapat ruang-ruang kosong pada panel, tidak diisi gambaran relief. Itu ada tuh. Di depan gajah, di depan kipas, di depan payung, samping payung kosong itu. Ya, gambar langit aja, tidak diisi. Tapi nanti di klasik muda diisi nanti, penuh. Penggambaran relief tinggi, menonjol. Jadi menonjol ke depan. Karena reliefnya itu dipahatkan di batu sehingga mudah untuk dibentuk. Tidak takut pecah kalau batu. Ini di mana contohnya? Ini J Borobudur ya, Jataka Wadana di Borobudur atau semua relief Borobudur itu
adalah gaya klasik tua. Semua relief Prambanan itu gaya klasik tua. Cirinya yang kayak tadi. Envis. Tidak ada ketakutan pada bidang kosong. Jadi dibiarkan aja bidang kosong. Naturalis. Relief tinggi. Paham ya? Ini contohnya lagi di Borobudur. Dalam cerita Karma Wibangga, persembahan untuk kaum bangsawan. Tuh lihat, bidang kosong dibiarkan kosong aja. Lihat wajahnya envis semua. Walaupun dia miring, tetap wajahnya envis ke kita. Lalu ada orang bawa benda berat itu naturalis sekali. Dia gotong, ditahan dengan pahanya, bawa keranjang itu. Naturalis. Lalu ada bangsawan sedang duduk di balai-balai, ngobrol dengan istrinya. Lalu ada kelompok emban yang datang menyembah. Ada yang duduk di tanah. Naturalis lihat sifatnya. Ya, kayak melihat potret seperti biasa. Anda bisa bayangkan. Dan ada berapa ratus panel di Borobudur yang semuanya naturalis. Itu yang disebut gila luar biasa Borobudur itu. Baru kita sadari bahwa pekerjaan membuat Borobudur gila luar biasa. Karena senimannya semuanya kelasnya kelas sudah nomor one. Tuh, Karma Wibangga adegan di Borobudur. Ikannya naturalis tuh. Kita bisa tahu sepintas itu ikan gitu, bukan buaya. Nah itu namanya natural. Ini orang disiksa di neraka dalam cerita Mahakarma Wibangga. Itu penjaganya tuh. Penjaganya bawa gada. Karena dia dwarapala hubungannya. Ini orang direbus. Jadi orang yang mencari ikan di sungai, orang yang membunuh hewan, banyak membunuh hewan tuh nanti kalau mati dalam cerita Karma Wibangga dapat siksa kubur katanya. Siksa alam kematian itu direbus oleh para penjaga neraka. Lihat ada bidang kosong, relief tinggi, envis, ya, dan juga naturalis. Lihat di Prambanan ini, masih di Prambanan atau Borobudur. Masih orang sedang menari-nari. Lalu ada kue-kue dia di dekat balai-balai orang sedang duduk. Bidangnya kosong, reliefnya menonjol. Atau kita lihat sini, Prambanan ya. Candi Siwa dan Wisnu di belakang. Prambanan pada kedua candi itu dinding dalam pagar langkahnya dihias dengan relief Ramayana. Tolong dicatat ya, yang penting ya. Candi Siwa itu dihias dengan relief Ramayana. Candi Siwa dan Candi Brahma. Candi Wisnunya dihias dengan Kresnayana. Itu sudah ada tulisannya. Jadi Candi Prambanan punya berapa macam relief cerita. Macam relief ceritanya cuma dua. Relief Ramayana dan Kresnayana. Macam relief ceritanya ya. Tapi penggambaran panelnya banyak. Tidak kalah dengan Borobudur. Gila juga itu. Membuat panel relief di Candi Prambanan. Mari kita lanjut ya. Jadi Prambanan saya ingatkan ada dua relief cerita. Cerita Ramayana itu di Candi Siwa dan Candi Brahma. Dan cerita Kresnayana di Candi Wisnu. Di Borobudur ada berapa? Ada 5. Ya nanti saya sebutkan lagi di kuliah tatap muka aja. Ada 5. Baik, ini kita Prambanan. Tuh di Prambanan. Ya, naturalis. Lihat, lihat wajahnya envis semua ke kita. Menghadap kita. Itu monyet ya seperti monyet, raksasa seperti raksasa. Itu Rama dan Laksmana sedang berjalan akan menyerang kerajaannya Alangkadirja, Rawana. Itu dia bagus sekali ya penggambaran 3 dewa di Candi Siwa Prambanan dalam bukan dalam relief cerita ini relief hiasan dewa-dewa. Adanya bidang kosong yang dibiarkan kosong, naturalis, envis, lentur, dan penggarapannya detail, penggambaran relief tinggi, lihat wajahnya, bibirnya, luar biasa, luar biasa. Jadi digarap dengan penuh presisi. Baru satu panel, saudara. Prambanan berapa panel? Wah, di atas 10. Banyak itu. Dan semuanya digarap presisi. Sedang ada tesis S2 ya, yang mengerjakan Prambanan. Baru satu panel aja kita sudah melihat bahwa
luar biasa sekali relief di Prambanan. Mari kita lihat selanjutnya. Lihat orang memanah juga tidak sepenuhnya menghadap ke samping. Wajahnya tetap menghadap envis, menghadap ke pengamat. Monyet-monyetnya juga relief tinggi menonjol. Naturalis. Ini ceritanya cerita Ramayana. Berarti ini di Candi Siwa, Prambanan. Karena di Prambanan cuma ada relief cerita Ramayana, di Candi Siwa dan Brahma, dan relief cerita Kresnayana di Candi Wisnunya. Ya, itu bagaimana para pemahat candi zaman dulu mereka bekerja untuk didedikasikan kepada dewa. Makanya dia sungguh-sungguh. Ini saya sebut relief klasik tua di Candi Borobudur. Nggak usah ditunda-tunda. Ada 5 tuh relief relief cerita di Borobudur. Udah langsung disebut. Yang paling bawah di kaki itu Mahakarma Wibangga. Cerita tentang sebab akibat. Lalu nomor 2 Jataka Wadana. Cerita Jataka Wadana itu cerita hewan yang bisa bicara. Lalita Wistara itu cerita kehidupan Buddha. Siddhartha sejak lahir sampai dia berkhotbah pertama di Taman Kijang. Gandawiyuha. Gandawiyuha itu cerita tentang pengembaraan Pangeran Sudana mencari Wairocana. Anda sama masih ingat Wairocana. Dan Badracari itu pertemuan antara lanjutannya Gandawiyuha. Pertemuan antara Sudana dengan Wairocana. Di bagian-bagian lain, candi itu dihias dengan aneka ragam relief hias. Antara lain Kapalata, Hiranyagarbha, Kuirlande, Pilaster, dan bermacam ukir-ukiran. Nah, kalau ada waktu ya silakan ke Borobudur lagi. Yang belum ya silakan ke Borobudur. Mahakarma Wibangga nggak bisa Anda lihat karena ditutup oleh nenek moyang kita sendiri. Di bagian kaki candi seluruh sekeliling Candi Borobudur itu ditutup dengan tambahan, batu tambahan. Karena Candi Borobudurnya mau runtuh waktu baru selesai. Akhirnya ditutup dengan kaki tambahan sehingga Mahakarma Wibangga tidak bisa dilihat kecuali di sudut tenggara. Nanti kamu menyalahkan saya, kok ada yang bisa dilihat? Ya, ada yang bisa dilihat di sudut tenggara. Sepotong kecil itu gara-gara Jepang, militer Jepang mengebom itu sudut tenggara Candi Borobudur. Waktu dibom, batu-batunya hancur dan kelihatan tuh reliefnya. Untung aja reliefnya nggak rusak. Masih ada, tidak dikembalikan, masih di Borobudur untuk peringatan itu. Lalu Jataka Wadana itu di dinding teras-teras, di dinding dalamnya Wedika yang tadi saya sebut Wedika. Lalita Wistara itu cerita tentang Buddha, ya, waktu dia di surga sampai dia berkhotbah. Siddhartha itu ceritanya Siddhartha. Oke, saya ulang. Mahakarma Wibangga, Jataka Wadana, Lalita Wistara, Gandawiyuha, dan Badra Cari. Tentu saja kalau Anda mau menulis skripsi tentang aneka ragam relief hias, banyak sekali Borobudur. Jangan relief ceritanya deh, jangan. Relief hiasnya aja, jangan semua lantai. Lantai satunya aja, itu nggak selesai. Dibagi 4. Kuadran 1, kuadran 2, ya kuadran 1 dan 2 aja gitu. Itu banyak sekali relief hias. Belum ada yang garap. Macam-macam relief hias di Candi Borobudur. Apa aja? Silakan. Belum digarap sama sekali. Lanjut. Di Prambanan, di Candi Siwagraha. Nama aslinya Prambanan kan Siwagraha ya. Itu Candi Siwa dihias dengan Ramayana. Udah tadi saya singgung.
Di Candi Siwa itu dari sejak awal sampai akan menyeberang ke Alengka. Dan di Candi Brahma, sambungan cerita Ramayana mulai dari penyerangan ke Alengka hingga akhir Ramayana. Jadi disambung itu. Dua candi, Siwa dan Brahma, itu cerita Ramayana. Dan di Candi Wisnu, dihias dengan cerita Wisnu waktu kecil dan remaja. Namanya Kresnayana. Pada waktu Kresna masih kecil. Ya, salah satu awatara Wisnu. Apa itu awatara? Pasti Anda masih ingat ada 10 awatara Wisnu. Pada kuliah yang awal Anda sudah memahami. Jadi ada dua relief cerita Ramayana dan relief cerita Kresnayana. Dari relief ceritanya aja Anda sudah tahu ini pasti bukan candi Buddha ini. Ini pasti candi Hindu, Hindu Saiwa. Karena candi terbesarnya adalah candi Siwa. Dalam ujian tuh masih banyak yang menjawab Prambanan adalah candi Buddha. Dari mana Buddha dari mana gitu. Artinya Anda memang mencatat sih mencatat, cuma belajarnya itu tidak salah strategi belajar. Kisah Ramayana menguraikan perpisahan antara Rama dan istrinya, Dewi Sita. Karena sang Dewi diculik oleh Rawana. Dibawa sang Dewinya ke kerajaan Alengka Dirja. Mau diperistri, tapi diperistri dengan sukarela. Kalau dia menolak, dia tetap ditahan. Sampai sang Dewi itu benar-benar suka dan sukarela diperistri oleh si Rahwana. Akhirnya Rahwana dapat dikalahkan dan Rama Sita ketemu kembali. Jadi Sintanya ditahan aja di Sandra sampai Rahwananya itu walaupun dia raksasa tapi dia mengharapkan cinta sejati dari Sita sampai Sitanya jatuh cinta sendiri kepada Rahwana. Ya Sitanya nggak mau dong orang dia udah punya suami kok. Kresna Rama kemudian berusaha membebaskan istrinya dengan bantuan Anoman dan pasukannya itu. Lalu terjadi cerita perang Ramayana itu. Jadi sebenarnya si Rahwana ini sudah punya istri, sudah banyak istrinya, tapi dia jatuh cinta pada Sita, istrinya Rama. Ya itulah kisah ya. Jadi itu dipahatkan. Kalau Anda pengen melihat Ramayana seperti membaca komik ya ke Prambanan. Ada tesis yang sedang dikerjakan oleh Dewi Fatimah. Senior Anda di S2. Anak S1 UI juga sih, tapi sekarang S2. Sedang mengulis tesis penggambaran perempuan di Candi Siwa. Penggambaran perempuan aja di Candi Prambanan. Bagaimana relief perempuan itu digambarkan dengan sikap yang berbeda. Belum relief seluruhnya, baru relief perempuan aja. Nah, Anda bisa menggarap banyak peluang untuk meneliti relief di Prambanan ataupun di Borobudur, baik relief hias ataupun relief cerita. Candi Mendut. Candi Mendut dihias dengan Candi Mendut itu Buddha. Sifat Buddha itu namanya Bauda ya. Terdapat hiasan relief cerita dalam bentuk sinopsis, ringkasan. Di pipi tangga, tadi saya singgung pipi tangganya, ada cerita Awadana. Awadana itu cerita hewan yang bisa bicara. Dan adegan yang belum dikenal. Ada adegan seorang memasak, ada adegan orang sedang menolong yang sakit. Gitu. Ceritanya apa ya? Nggak tahu. Lalu di Candi Mendut juga ada hiasan Hiranyagarbha yang tadi keluar dari kepala orang. Sulur-suluran yang keluar dari kepala orang. Di Bonggolnya ada adegan-adegan cerita binatang, cerita hewan. Di Candi Pawon tidak dihias relief cerita. Di Candi Mendut juga nggak ada relief cerita, adanya relief sinopsis cerita. Sinopsis itu ringkasan. Di Candi Pawon hanya hiasan pohon kalpataru dan apsara. Tadi di bagian awal sudah saya tunjukkan gambar Candi Pawon yang punya lubang dua itu. Candi Morangan, Hindu Siwa itu yang tadi yang saya sedang berjongkok itu Candi Morangan. Ada relief Hiranyagarbha yang bonggolnya menggambarkan kannya kurang adegan kisah hewan ada 2 ekor kijang.
Itu di Candi Morangan. Ini sudah jadi skripsi sih. Si Elisanya udah lulus. Senior Anda 2022 apa 2021. Kemarin baru lulus ya. Itu tentang relief Kijang. Si Elisa membandingkan 3 candi, Candi Morangan, Candi Sojiwan, dan candi lainnya lah. Kalau nggak salah Candi Sewu atau Candi Plausan. Itu di Jawa Tengah semua nih. Gaya reliefnya gaya relief Envis gitu tuh ya. Naturalis, relief tinggi. Kalau klasik tua, Jawa Tengah pasti gaya reliefnya sama. Yang tadi, yang sudah disebut. Nah, ini dia di Candi Mendut. Dalam foto yang lebih jelas. Di bawah ini Hiranya Garba. Bonggolnya adegan cerita Wadana. Itu monyet dan buaya. Ada ceritanya itu. Sedangkan di pipi tangganya itu adegan sehari-hari. Belum dikenal ceritanya. Di Candi Mendut. Itu sinopsis. Oke. Ya. Candi Mendut. Candi lainnya yang dihias relief. Misalnya beberapa aja ya untuk pengetahuan kita. Candi Sojiwan, Candi Buddha yang bersifat Buddha. Terdapat hiasan Hiranya Garba yang bonggolnya adegan-adegan kisah hewan Awadana. Awadana itu kisah hewan yang pandai bercakap-cakap, yang pandai bicara, fabel dalam 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 kisah sastra itu fabel. Itu Awadana. Candi Ngawen, Buddha. Pada kaki tubuh Candi Ngawen satu, Candi Ngawen ada 5, yang sudah dipugar Ngawen 2. Pada Ngawen satu yang belum dipugar ini, masih kakinya aja, terdapat adegan-adegan orang sedang menyerahkan bantuan atau sumbangan. Adegan-adegan orang sedang menyerahkan sumbangan. Jadi bukan relief cerita ini. Mungkin relief sinopsis ceritanya belum ketahuan apa. Seperti menyumbang busana, menyumbang bunga, menyumbang payung, busana dana, puspa dana, catra dana. Ini mana ini? Klasik tua ini, ya, di Magelang. Jadi gaya reliefnya sama dengan di Candi Borobudur dan Mendut. Candi Seciaki eh, di Dieng bersifat Hindu Siwa. Terletak di dataran tinggi Dieng, terdapat adegan-adegan kisah hewan. Nah, saudara-saudara, kalau Awadana itu kisah hewan dalam budaya. Kalau kisah hewan dalam Hindu, mohon dicatat dengan baik namanya Tantri Kamandaka. Itu cerita hewan dalam Hindu. Kalau dalam Buddha namanya Awadana. Beda. Nah, Tantri Kamandaka nih nanti populer cerita hewan Hindu ini di Jawa Timur di zaman Majapahit. Di Dieng ada adegan-adegannya, adegan-adegan Tantri Kamandaka. Ada satu lagi, saudara-saudara, tolong dicatat. Ada cerita hewan yang namanya Jataka. Tulisannya biasa, Jataka. Apa bedanya dengan dua-duanya? Jataka itu hampir mirip dengan Awadana. Jadi Jataka itu cerita hewan Buddha. Cuma, ini ada cumanya. Cerita hewan Buddha yang tokoh utamanya adalah Bodhisatwa. Jadi, suatu ketika Bodhisatwa menjelmakan dirinya sebagai kijang. Suatu ketika Bodhisatwa menjelmakan dirinya sebagai monyet. Suatu ketika Bodhisatwa menjelmakan dirinya sebagai penyu raksasa, begitu. Jadi bedanya dengan Awadana. Kalau Awadana, kisah hewan biasa aja. Tapi kalau Jataka, kisah hewan di mana tokoh utama hewan itu adalah jelmaan Bodhisatwa. Itu beda Jataka dan Awadana. Kalau Tantrika Manaka jelas, itu cerita hewan Hindu. Tidak ada bedanya lagi. Kalau Jataka Awadana dibedakan. Jataka hewannya itu, saya ulang lagi, hewannya itu jelmaan Bodhisatwa. Sedangkan Awadana cerita hewan biasa. Seperti kancil mencuri mentimun. Begitu. Atau monyet dengan buaya. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan.
Ini Candi Setyaki di Dieng sebelum dipugar. Di mana cerita hewan Tantrika Mandakanya? Di sini ternyata di dinding kakinya. Tuh, karena dia candi Hindu, maka ini bukan Jataka, bukan Nawadana. Karena di candi Hindu itu cerita hewannya disebut Tantri Kamandaka. Mau ke Dieng, ya itu harus punya kesempatan tersendiri itu. Saya ke Dieng aja sudah, saya juga agak terlambat ke Dieng. Itu sudah skripsi. Waktu saya skripsi baru ke Dieng saya. Waktu masih kuliah biasa baru ke candi-candi yang gampangan gitu. Candi-candi Jogja Solo. Ya, ini Candi Sencaki di Dieng. Ada cerita Tantri Kamandaka. Dan kita akan masuk ke klasik muda. Tapi terpaksa ada loncatan. Dari klasik tua di abad 8-10, kita langsung loncat ke klasik muda, abad 13-15. Kita melewati abad 11-12. Mengapa kita tidak bicara abad 11-12? Karena datanya tidak cukup. Datanya kurang. Jadi nanti kita loncat ke klasik muda, lalu ke klasik akhir. Baik, sepertinya cukup panjang kalau bicara hari ini. Saya tutup dulu. Hari ini cukup sampai klasik tua. Klasik muda dan klasik akhirnya kita bicara luring saja di kelas minggu depan. Ya, karena masih banyak lagi contohnya. Nanti Anda bingung dan Anda nanti catat pusing, males gitu. Tidur aja. Akhirnya cuma namanya aja yang tercantum di laptop. Pasti materinya nggak sampai ke Anda lah. Yakin lah saya. Silakan bertanya sekarang sebelum ditutup. Prof, izin nanya, itu Boleh, kan silakan. mereka buat relief-relief itu sangat detail ya, Prof. Itu mereka pakai apa alatnya, Prof? Oh iya, ya dipahami. Mereka sudah mengenal pahat besi, Mbak. Waktu itu kita di abad 8-9 sudah meninggalkan zaman perunggu. Jadi sudah mengenal peralatan besi. Misalnya saja senjata tajam. Misalnya saja keris. Sudah ada itu di penggambaran relief. Tapi kerisnya belum melekuk-lekuk. Masih lurus pedang. Itu ada di relief Borobudur dari besi. Peralatan pemahatan itu digambarkan juga ada orang sedang memahat gitu. Dengan peralatan pahat besi. Mungkin pahatnya bermacam ukuran ya. Mereka juga sudah maju. Jadi ada pahat yang halus, ada pahat yang kasar, ya. Sama dengan Anda kan melihat arca-arca ya kan. Kita bicara arca dari batu kan. Itu bagaimana cara bentuknya dipahat juga. Cuma kalau pahatan batu kan 3 dimensi. Nah, kalau pahatan relief mungkin mereka harus hati-hati. Karena sekali salah, salah semua itu. Satu panel hilang semua. Bagaimana supaya menghindari kesalahan? Mereka harus beryoga. Mereka harus berpuasa dalam konsep agama. Namanya yoga. Jadi ketika dia mengerjakan itu sangat detil benar. Perhatiannya penuh dan perutnya kosong. Perut kosong itu agar meditasinya utuh. Coba bayangkan dalam satu panel salah kepalanya satu, rumpang satu aja dibuang semua itu panel yang bagus. Gila kan luar biasa. Dan itu berapa ratusan panel di Borobudur. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana peralatannya? Sudah ada peralatan pahat besi, tapi didukung oleh keseriusan dalam beragama, didukung oleh pengabdian kepada dewata. Jadi dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Begitu jawabannya. Silakan ada yang lain. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Tadi yang Candi Setyaki itu kan ada relief eh, karena relief Tantri Kamandaka yang merupakan fabel dalam eh, agama Hindu kan, Prof. Nah, apakah Iya, kalau betul. reliefnya udah dalam bentuk agama Hindu, itu candinya udah bersifat Hindu atau masih campuran, Prof?
Kalau di Sentyaki itu masih Hindu. Jadi tolong diingat lagi, ini semua ya, untuk semua. Di Candi Jawa Tengah itu kebanyakan masih terpisah. Candi Hindu dan Candi Buddha. Beda gitu ya, masih dibeda. Yang tadi yang campuran itu adanya di Candi Jawa Timur. Jadi tenang aja, jangan khawatir. Kalau candi-candi klasik tua, itu masih Candi Hindu, Candi Buddha, Candi Hindu, Candi Buddha masih gampang kita. Kalau mau bikin skripsi memang enaknya candi klasik tua. Tapi kalau di klasik muda, di Majapahit, Singosari, itu gabungan itu. Satu candi bisa ada Hindu, ada Buddha, ada relief cerita Hindu, ada arcanya arca Buddha, begitu. Nanti di Jawa Timur. Kita bicara khusus, bukan sekarang. Karena cukup panjang juga sih. Oh, minggu depan aja ya, waktu kita luring di kelas. Begitu Mbak jawabannya. Jadi itu masih Hindu dan masih Buddha. Masih bisa. Oke, terima kasih, Prof. Silakan ada yang lain. Prof, izin nanya, Prof. Ya, Mungkin pertanyaan saya agak narik ke materi belakang. Cuma tadi saya ngeliat kan di reliefnya dalam Candi Pelausan ada payung, Prof, di arcanya salah satu penyumbang dana di Candi Pelausan. Sebenarnya itu makna teologis dari payung tuh di agama Hindu atau Buddha tuh apa sih, Prof? Saya masih kurang paham gitu. Terima kasih, Prof. ya. Payung itu sama, baik di Hindu atau Buddha, makna religiusnya adalah kesucian, melindungi arca yang di bawahnya, tokoh yang dipayungi, tokoh suci, jadi perlu dilindungi. Kita kan sudah belajar ya bahwa di belakang kepala ada siras cakra, di arca tuh itu suci, ada Praba Mandala itu suci, duduk di atas teratai mekar itu juga lambang suci ya. Dan ditambah juga payung sama tangkainya itu di atas. Cuma payung dan tangkainya ini jarang jarang sekali dibuat atau digambarkan karena dianggap sudah cukup sih kesuciannya. Nah, mengapa di relief Candi Pelausan Lor perlu payung? Karena dia melambangkan tokoh manusia, tokoh raja. Sampai sekarang kan kalau raja keluar dipayungi kan. Sri Sultan juga atau Pak Presiden Prabowo kalau kehujanan aja sekarang dipayungi atau kepanasan. Kalau dulu mas setiap kali keluar raja itu pasti disongsong dengan payung kebesaran. Nah, songsong itu artinya payung sebenarnya. Makanya kalau kita bilang disongsong dengan kebesaran, artinya diberi payung yang namanya songsong. Itu jadi maknanya. Untuk menandakan kesucian, untuk menandakan kebesaran, atau untuk menandakan dia seorang tokoh penguasa. Begitu. Baik, terima kasih, Prof. Ada yang lain, silakan. Masih pagi, jangan ngantuk. Udah mandi Prof, saya belum? boleh izin nanya lagi nggak? Agak Ya penasaran boleh. juga. Kan relief ini salah satu bagian yang paling mendetail ya, Prof, dari sebuah candi. Kalau misalnya ada pemugaran suatu candi, misalnya reliefnya ada yang kepotong. Nah, para pemugar ini ya udah nanti ngebikin tambalannya itu ya udah batu-batu kosong aja atau diusahakan buat reliefnya gitu, Prof. Saya izin nanya itu aja, Prof. Iya, iya. Jadi begini, dipahami ya. Jadi waktu pemugaran umumnya reliefnya itu banyak yang rumpang, banyak yang sudah rusak. Jadi kita tidak akan mengembalikan lagi relief yang sudah rusak. Yaitu namanya pemalsuan data arkeo ya. Bisa nggak sih kita mengembalikan? Ya bisa lah, teknologi maju kok, tinggal nyambung-nyambung aja. Tapi kita tidak menggunakan pemanfaatan teknologi maju itu. Jadi bagaimana caranya? Kalau ada relief yang kepalanya hilang gitu, tapi tubuhnya masih ada, kakinya ada, diganti batu baru. Batu baru itu diberi tanda. Tandanya itu bisa timah atau bisa tanda lain yang menandakan itu batu baru. Lalu bagaimana kepalanya dipahat lagi nggak? Secara garis besar aja, kepalanya bulat gitu, garis besar. Tapi mata, hidung, dan mulutnya tidak detail lagi. Walaupun kita mampu. Karena nanti takutnya kalau sudah 10 tahun, 50 tahun mendatang kan jadi batunya jadi tua juga. Disangkanya masih utuh, padahal udah rusak. Banyak relief di Candi Borobudur juga yang sudah hilang. Dan tetap kita biarkan diganti dengan disisipkan dengan batu-batu baru, batu barunya diberi tanda.
oleh kita zaman sekarang. Jadi supaya generasi mendatang tahu bahwa itu batu baru. Begitu. Baik, Oke, terima kasih, Prof. silakan lagi. Jadi agaknya Anda semua kalau tetap ingin lanjut di arkeologi karena studi ini menarik dan makin tahun ternyata makin seksi kajian arkeologi itu karena di setiap penerimaan mahasiswa baru peminat untuk masuk arkeologi itu makin banyak saingannya dan Anda termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke jurusan arkeologi di UI. Setiap kabupaten sekarang perlu, setiap provinsi memerlukan arkeolog, sementara benda-benda arkeologi terus bertambah setiap 50 tahun, objek kita bertambah terus, dan kita bersaingan dengan pembangunan modern, dan kita dianggap manusia-manusia langka, ya. Jadi tetap belajar di arkeologi. Selamat belajar, mudah-mudahan tetap mencintai ilmu yang hanya dinikmati oleh segelintir orang ya, dialami oleh segelintir orang. Baik saudara-saudara, terima kasih perhatiannya. Pagi ini saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu luring di minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Prof. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima kasih Prof. banyak, Prof. Anu, anuan, apa, masih ada nggak si Sacul?